Halo Sobat Kangkir, ketemu lagi bersama gua Marbun, kreator Kangkir. Yap, gua adalah orang yang membuat konten-konten Kangkir. Dan di sini gua akan ngebahas tentang startup, inkubator, dan investor. Oke, startup adalah perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang berbasis teknologi. Jadi sebagai perusahaan yang baru beroperasi, dia masih terlalu lemah untuk hidup di dunia luar, atau dunia luar begitu kejam terhadap dia gitu. Jadi dia butuh seorang penolong. Nah, penolongnya itu adalah inkubator. Jadi inkubator adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan suatu startup. Nah, sekarang kita bahas investor. Investor adalah pemberi uang, 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 uang. Pemberi modal terhadap startup ataupun inkubatornya. Jadi eh, inkubator juga dapat uang karena memberikan pendampingan kepada startup. Nah, sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban. Jadi startup punya hak terhadap inkubator. Tentu saja karena inkubator yang tadi sebagai fasilitator pengembangan di suatu startup. Jadi startup berhak untuk meminta spesifik, bahkan spesifik di permasalahan yang sedang startup itu hadapi. Jadi misalkan sedang butuh apa ya, cara mendelivery atau cara pitching presentasi begitu supaya bisa menarik audiens atau menarik rekan bisnis dalam bisnis matching segala macam. Nah, itu bisa diminta untuk diberikan pendampingan bagaimana cara menyampaikan presentasi yang menarik begitu. Karena biasanya inkubator itu punya beberapa startup binaan yang mereka sering sebut tenan. Jadi mereka nggak cuma punya satu tenan, bisa 5, bisa 10 mungkin. Jadi agak sulit untuk bisa mendapatkan pendampingan yang spesifik terhadap permasalahan startup kita. Tapi itu termasuk ke dalam suatu hak dari startup terhadap inkubator. Sedangkan terhadap investor, startup tidak begitu banyak bersinggungan, tidak begitu banyak eh, punya hak terhadap investor. Karena investor hanya memberikan uang, 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 uang. Dan memang investor memberikan juga uang kepada inkubator supaya inkubator bertanggung jawab terhadap perkembangan dari startup yang tadi. Nah, terus sekarang kewajiban. Tentu saja kewajiban dari startup eh, wajib untuk mengikuti program-program yang diberikan oleh inkubator. Biasanya programnya dalam bentuk monitoring atau coaching, dan itu ada jadwalnya gitu. Ada jadwal harian, ada jadwal mingguan, ada jadwal bulanan, tahunan kayak gitu. Dan ada evaluasi juga. Jadi kewajibannya itu startup wajib, jika ada waktu tidak mengganggu agenda dari startupnya, itu wajib mengikuti monitoring, coaching, dan evaluasi seperti itu. Tapi kalau misalkan, tentu saja ini pasti baik lagi ke perkembangan startup. Kalau startup butuh agenda yang lebih urgent daripada coaching dan mentoring, itu bisa diganti jadwal coaching mentoringnya. Nah, terus sekarang hak dan kewajiban dari inkubator. Inkubator punya hak terhadap startup ya tadi ya. Jadi dia memberikan aturan-aturan tertentu supaya startup bisa berkembang juga program-programnya gitu. Maksudnya inkubator memberikan program-program dan hak dari inkubator bahwa meminta untuk startupnya ikut jika tidak mengganggu waktu atau schedule dari startup itu sendiri. Dan yang lain, kewajibannya, kewajiban dari inkubator tadi udah ya. Jadi mendampingi atau memberikan ya pendampingan secara spesifik, baik umum ataupun spesifik terhadap suatu startup. Terus kalau ke investor, hak dari inkubator
hampir gak ada ya, karena investor uang udah itulah pokoknya. Jadi investor ngasih uang, terus inkubator bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan, dan startup bisa lebih cepat berkembang dan bisa lebih strong lagi, lebih kuat lagi untuk menghadapi kejamnya dunia luar, begitulah. Terus inkubator, investor, ya kurang lebih itu. Dan kalau misalkan ditanya mana sih yang lebih tinggi derajatnya, ya mungkin kalian juga udah bisa nebak ya. Uang. Ya benar. Jadi gue sendiri pernah mendapat pendanaan, dan di situ ada apa ya, kolom tanda tangan ya. Jadi biasanya kan itu kalau misalnya kolom tanda tangan itu kan menandakan juga derajat dari yang akan tanda tangan kan. Biasanya yang petinggi sebelah kanan gitu. Ada di apa ya, di MOU atau segala macem, yang lebih tinggi kan sebelah kanan misalkan. Nah, jadi yang kiri harus tanda tangan dulu baru ke kanan kayak gitu. Nah, dari tiga ini itu tanda tangannya, form tanda tangannya itu startup ada di tengah. Startup ada di tengah, baru kiri kanannya ada inkubator dan investor, gue lupa. Tapi yang pasti nggak mungkin inkubator di atas, alias uang di bawah kan. Jadi tinggal lihat aja, pokoknya mau ke kiri atau ke kanan itu pasti yang ada investornya berarti paling tinggi. Dan kita di tengah, gue tanda tangan di tengah, jadi artinya itu lebih tinggi daripada inkubator begitu. Nah, terus nggak ada pertanyaan lagi. Oke, sekian aja materi gue tentang startup, inkubator, dan investor. Semoga teman-teman lebih tercerahkan, dan semoga menambah semangat untuk membuat inkubator, atau bisa buat inkubator juga, bikin bikin startup atau sebagai investor. Uang. Oke, bye.